تحوب على شاطئ الهوى يقبل حكاية قلب أبطالها نسوا. Ingatkan istrinya Fir'aun? Ya, la'anahullah, Fir'aun dilaknat oleh Allah, tapi istrinya kan dirahmati oleh Allah. Asiyah itu kan? Ya, ketika akan meninggalkan dalam sakaratul mautnya dan diancam akan disiksa oleh Fir'aun itu, apa doa beliau? Rabbi benili, indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'auna wa amali. Ya Allah, ya, mohon tampakkan kepadaku tempat pulangku di surga dan selamatkan aku dari siksaan Fir'aun ini, untuk memberi contoh kepada insan beriman, ya, supaya kuat dalam iman itu, supaya tidak takut mempertahankan iman itu. Maka apa yang terjadi? Yang menarik adalah Allah tampakkan dulu tempat pulangnya, surganya itu, istananya di surga. Maka beliau senyum karena ada konfirmasi hasil dari amal solehnya. Ketika itu senyum, Fir'aun dislike. Ya kan bahasa sekarang kan? Ya, ada like, share, and comment. Ada yang dislike. Kalau sudah dislike, komennya nggak bagus kan? Ya kan? Nah, makanya baca sejarah itu. Baca sejarah, banyak nanti kisah-kisah disampaikan. Fir'aun dislike, maka dia komen yang jelek tuh. Ini perempuan katanya nggak dianggap istrinya lagi. Ini perempuan katanya, ya, perempuan mau disiksa kok senyum. Fir'aun nggak bisa melihat karena kan nggak ada iman dalam dirinya. Ya, ahli iman itu bisa merasakan kemuliaan itu. Makanya kalau Anda melihat orang baik di sakaratul maut, kemudian dia misalnya akan meninggal, ya, dia senyum, dia baik, kan ada getaran pada jiwa kita ya. Nah, orang belum beriman tuh nggak bisa lihat itu. Jangankan yang sekarang, coba Anda buka lihat YouTube misalnya orang-orang baik ketika sedang sholat jatuh gitu kan. Ya, bukan yang skenario-skenario ya. Dan sekarang banyak yang skenario-skenario itu untuk tunjukkan cerita. Ini kisah yang benar-benar terjadi. Sedang pengajian bertanya, apakah kalau meninggal berjumpa dengan Rasulullah? Dijawab mungkin, insya Allah, langsung meninggal. Ya kan? Ada yang ketika sholat, ada yang ketika baca Quran. Kita menyaksikan itu saja, ada getaran di jiwa. Itu konfirmasi iman. Nah, ini ditampakkan langsung. Maka kata Fir'aun waktu itu, ya, dan dicatat dalam sejarah, ini perempuan mau disiksa kok ketawa, katanya senyum. Maka tersenyum dan wafat sebelum disiksa. Wafat. Jadi kalau sudah meninggal kan nggak merasakan apapun. Ya kan? Sudah selesai. Jasadnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ditampilkan nilai-nilai kemuliaannya. Nah, yang mau saya katakan, pahala itu akhirat. Konfirmasinya saat sakaratul maut. Dunia itu keberkahan. Jadi kalau hidup, cari berkahnya. Dan insya Allah kalau niat kita benar, kembali ke niat. Kan saya sedang terangkan tentang niat itu tadi. Kalau niat kita benar sejak berangkat dari rumah untuk mendapatkan ridha Allah. Belajar itu bertakarub kepada Allah. Tujuannya dua. Satu, menguatkan iman. Kedua, meluaskan pengetahuan. Itu amanat, pesan penting di Quran surah ke-58 di ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan ayat itu dibuka dengan majlis ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jadi ketika datang ke majlis itu niatnya dua, niatkan. Satu, supaya mendekatkan diri kepada Allah, takarrub, meningkatkan iman. Makanya antara pulang dengan datang itu beda. Datang kita berusaha mendekat dan suasana hati kita akan lain. Berangkatnya penuh semangat, diisi dengan doa, diisi dengan istighfar, tantangan-tantangan bisa dilewati, gitu kan? Itu ada kenikmatan tersendiri. Beda kalau kita berangkat tuh nggak pakai motivasi iman tuh lain. Baru lihat mendung sedikit, mendung hujan kayaknya. Hujan ustaznya juga belum tentu jadi, nggak berangkat tuh. Padahal yang mendung itu suasana hatinya. Itu kan bukan kejadian di alamnya. Maha suci Allah dan maha mudah bagi Allah untuk menggeser mendung menjadi cerah kembali. Langitnya cerah, hati dia yang mendung kan? Gitu. Itu jadi persoalan. Makanya ketika akan berangkat, kalau imannya itu kuat, maka nanti iman memberi motivasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengetahuan. Supaya antara iman dengan ilmu itu ada keseimbangan. Nah, kalau itu sudah dilakukan, dari sejak Anda berangkat, berkahnya turun. Bukan pahalanya, berkah. Kalau pahala itu dituliskan, dikonfirmasi saat di akhirat. Apa di antara keberkahannya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Sejak berangkat, setiap langkahnya diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan kepada para malaikat. Tuliskan untuk meringankan langkah dia ke surga. Itu nanti dikonfirmasi di akhirat. Tapi yang paling menarik adalah para malaikat membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepadanya. Nah, ridhanya malaikat itu banyak. Mengaminkan doa, beristighfar, memohonkan ampunan kepada Allah ya untuk orang-orang yang berangkat. Itu jadi mahal.
Nah, itu yang menjadikan kita terjaga dari keburukan. Makanya orang kalau rajin datang aja ke majelis ilmu, ajarnya ya sekian persen, tapi demi Allah saya katakan, kalau niatnya benar akan terjadi perubahan dalam hidupnya. Karena ada berkah tadi. Dan kalau dia terikat nanti dengan gurunya dalam kebaikan, ada doa yang mengalir dan sebagainya, nanti ada keberkahan bertambah lagi. Makanya para ulama itu membuat bab-bab khusus. Hubungan murid dengan guru, murid dengan murid, hubungan murid dengan tempat belajar, ada semua babnya. Ya, dan di Islam itu keindahannya. Itu keindahannya. Ya, karena itu saya berpesan, mumpung masih kita ingin mengawali kajian, maka perbaiki niat, tajdidun niyah. Perbaiki niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menambah pengetahuan. Nanti perhatikan apa yang terjadi pada kehidupan kita. Akan terjadi perbedaan dalam hidup. Jelas?